Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini dapat dipertemukan dalam majelis khutbah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana menahan amarah sesuai anjuran Rasulullah SAW dan keutamaan menahan marah. Sebagai manusia, tentu kita begitu banyak hal yang bisa membuat kita marah. Kita menjadi marah ketika kita dibohongi, diperlakukan tidak adil, diganggu, dan beberapa alasan lainnya. Naluri manusia salah satunya adalah marah karena situasi yang tidak nyaman. Namun itu tidak berarti menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk berbuat hal kekerasan, kericuhan, dan kegaduhan. Dalam sudut pandang Islam, amarah merupakan bencana yang dapat merusak akal. Karena ketika hati dan kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya akan melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan akan mempermainkan melalui kemarahannya sebagaimana anak kecil yang memainkan manusia. Setelah disebutkan bahwa sebagian para wali berkata pada iblis, "Tunjukkanlah padaku bagaimana Anda melakukan anak cucu Adam." Iblis berkata, "Aku kuasai dan aku permainkan dia di saat sedang marah dan memperturutkan kesenangan hawa nafsunya." Ketika seorang sedang marah, ada banyak hal yang dapat terjadi. Misalnya mudah mencaci maki, mengucap kalimat buruk, bahkan saling membunuh. Oleh sebab itu, kemarahan termasuk suatu sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, ada seseorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu Nabi menasihatinya dengan berkata, "Jangan marah." Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan oleh lelaki tersebut ketika bertanya kepada Nabi, dan Nabi pun mengulangi jawaban jangan marah sampai 3 kali. Sebagaimana jawaban yang pertama, jangan marah. Sebagaimana dari mereka memberikan alasan kenapa Rasulullah sampai berpesan kepada orang tersebut dengan kalimat jangan marah sampai 3 kali, karena memang sahabat bertanya adalah orang yang temperamental dan gampang marah. Sebagian ulama menyebutkan Allah membuat marah dari api. Apabila orang tersulut emosinya, api kemarahan akan membara. Tidak bisa dibohongi, jika ada orang marah, kulitnya akan menceritakan hal tersebut dengan sendirinya. Rasulullah bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol pribadinya. Lalu dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang lambat meletup emosinya dan cepat mereda. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan lambat untuk mereda. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan marah dan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain
Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana seharusnya menahan amarah? Ada beberapa cara yang dianjurkan Rasulullah. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diceritakan oleh Sulaiman Syurat. Yang kedua, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang dibaca kemana itu akan hilang, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah berwudu. Rasulullah bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Jika di antara kalian marah, berwudulah. Yang ketiga, duduk. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, tidur dan miringkanlah. Yang keempat adalah diam. Mengajarlah kalian, berikan kemudahan dan jangan persulit masalah. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, bersujud, yang berarti sholat sunnah atau sholat 2 rakaat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, ingatlah sesungguhnya marah itu adalah bara api. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah dan lehernya? Barang siapa yang mendapat hal tersebut, hendaklah dia menempelkan pipinya dengan tanah atau bersujud. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menonton kita semua untuk bisa menahan amarah dan tidak menjadi orang yang suka marah, dan menjadi orang yang penyabar. Harapan kita kelak dengan menahan amarah ini, kita akan meninggal dunia dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima'i minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli bin fatasfiruhu innahu wa ghafurur rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ayyamin wal ammati inna sami'in qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana wa nasi wa khadna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsulna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.